saya kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, artinya kan sebenarnya sudah terang benderang ini Pak, tapi tinggal bagaimana kita membuktikannya secara di mata hukum, kemudian dengan alat-alat bukti yang lain, sehingga posisi Sudirman juga jangan sampai jadi dikorbankan begitu. Pendapat Anda Pak Jutek? Jadi gini, Mas Doni, kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ugro tadi, bahwa sebenarnya harusnya satu paket bersama-sama kami ini dengan Sudirman. Ya. Tapi ya menurut PH-nya, dia Sudirman katanya mengaku ya karena kami belum pernah bertemu dari awal sampai saat ini dengan Sudirman, kami pun belum bisa menilai apakah keterangan itu benar atau salah. Ya, karena kami adalah kuasa hukum dari keluarganya untuk mewakili kepentingan keluarga supaya dapat hak-hak mereka untuk membesuk dan sebagainya. Terkait dengan PK, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, bahwa 3 hal yang diperbolehkan atau untuk mengajukan PK, ya. Keadaan baru yang biasa kita sebut novum, yang kedua adalah kehilafan hakim, yang ketiga adalah putusan yang satu dengan lain saling bertentangan satu dengan yang lain di antara putusan tersebut. Ya. Dan kami sampaikan di dalam memori PK kami yang kami serahkan, 3 hal ini sudah kami temukan dan sudah kami sertakan. Apa yang Pak Ugro tadi sampaikan betul, seharusnya ya kalau bagi kita masyarakat saat ini dengan bukti yang sudah terkuak, saksi yang sudah muncul, dicabutnya keterangan Dede, dicabutnya keterangan Liga Akbar, ini posisi di pihak yang awal itu yang memberikan keterangan hanya tinggal seorang Aep dan tidak ada bukti lain. Menurut saya harusnya sudah runtuh itu konstruksi satu. Ya. Yang pertama ini kuat oleh karena ada kesaksian Aep ini dikuatkan oleh Dede dan Liga Akbar. 2 orang ini sudah mencabut. Menurut saya harusnya sudah runtuh konstruksi hukumnya secara logik ya. Oleh karena Aep ini tidak didukung lagi oleh kesaksian lain, hanya dia seorang diri pengakuan dia yang notabene yang dia katakan bersama-sama dengan Dede sendiri berani bersumpah, berani dihukum mengatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah ada. Ditambah lagi dengan saksi-saksi yang hadir baru yang melihat peristiwa itu adalah peristiwa kecelakaan, baik itu oleh Adi, ya musafir yang sedang duduk malam itu di flyover, ataupun Pak Ismail dengan anaknya, ya, dan juga keterangan Widi dan Mega yang menyaksikan dan dikuatkan oleh scientific crime investigation dari HP transkrip, ya transkripnya yang pukul 10:14 detik ke 10 masih berkomunikasi, itu semua seharusnya membuktikan udah nggak ada keterangan lain lagi, nggak akan bisa dibantah. Kalau kejadian itu menurut Aep kejadiannya 21.30 sementara 10.14 itu masih ada komunikasi. Dan sebelumnya itu bahkan cikikikan hahaha ya menurut Mega dan Widi, ya tentu ini. Kemudian hal yang lain yang menurut kami perlu diragukan adalah bahwa 22.30 kurang itu tim dari Polsek itu olah TKP sudah ada. Artinya kalaupun itu dari 22.14 sampai 22.30 itu hanya berjarak 10 sampai 15 menit. Apakah mungkin rangkaian cerita bahwa kejar-kejaran dari SMP 11 ke arah flyover, dipukul, lalu timpuk-timpukan, ditusuk, dibawa lagi ke tanah kosong di belakang bengkel, di situ dipukul lagi, diperkosa bergantian, lalu dipakai lagi bajunya, dibawa lagi ke flyover, diletakkan di situ, logikanya aja mungkin nggak waktu itu hanya 14-15 menit. Itu menurut kami ini kan perlu kita pertanyakan. Rangkaian cerita-cerita demikian saja menurut saya ini udah banyak kejanggalan. Pak Jutek, gitu. Dalam hal apa yang Anda sampaikan tadi, berarti posisi Sudirman ini sangat penting dan vital begitu, akan memengaruhi konstruksi seluruh kasus. Menurut kami sudah tidak ya. Sudah tidak ya. Makanya kami tidak. Menurut kami makanya kami nggak ngotot untuk menghadirkan Sudirman. Biar saja dia mau mengaku baik-baik, biar saja itu kan. Menurut saya, karena kami belum bertemu dengan Sudirman, kami belum bertemu dengan Sudirman, kami juga belum tahu apa betul dia mengaku. Tapi menurut saya, Mas Doni, Sudirman ini dihukum seumur hidup loh. Artinya
ketika nanti ketemu dengan keluarga, ketika kami jelaskan bahwa betul nggak dia mengaku, karena yang lain dan bukti yang lain mengatakan tidak nih, kami pengen tahu jalan cerita sebenarnya. Dan kami akan beritahu bahwa kamu lu dihukum seumur hidup lo nggak main-main. Artinya tidak akan pernah keluar lagi dari penjara, tidak punya hak untuk mendapatkan remisi, tidak punya hak untuk keluar dari LP, lapas. Kalau 20 tahun seperti yang Jessica kemarin, dia hanya menjadi 8 tahun lebih, oleh karena dia mendapatkan remisi dan juga punya hak untuk bebas bersyarat. Kalau untuk terpidana seumur hidup itu tidak punya hak untuk remisi. Jadi betul-betul dia akan keluar itu menjadi mayat baru bisa keluar. Artinya itu yang kami akan sampaikan, apa betul dia mengaku? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalaupun iya, menurut saya sebagai seorang lawyernya ya, pengacaranya, dengan situasi yang ada harusnya dia membela dong kepentingan kliennya apapun. Saya juga mendengar bahwa mereka akan mengajukan PK, itu yang tadi saya sampaikan. Kita positive thinking saja terhadap PH-nya, kebetulan juga rekan kami. Kami tunggu siapa saja sih? langkahnya. Yang mana kuasa hukumnya yang sekarang itu siapa? Ada Pak Wilson ya. Itu yang Anda aja bicara ya Pak Jutek ya? Itu rekan kami, teman kami. Ya. Kami sudah komunikasi. Kami sudah sampaikan, saya hargai apa yang disampaikan oleh Pak Wilson kepada saya. Dikatakan dia akan mengajukan PK, saya katakan ya silakan saja. Ya kan saya juga sampaikan Pak Wilson harusnya kan terlepas apapun pengakuan dari Sudirman, harusnya diajukan dong, membela kepentingan bagaimana setidak-tidaknya meringankan lah, namanya juga usaha kan gitu kan. Saya sampaikan walaupun dia mengaku, bagi klien kami kan jelas bahwa dia tidak mengaku dan kami sedang membuktikan. Harusnya dia mendompleng keadaan kami. Dia katakan betul Pak, kami sepakat, ya, kami sepakat. Kami juga akan mengajukan PK. Yang menurut saya kita tunggu saja, gitu Pak. Baik. Ya baik.